Selamat sore sahabat ministry. Jumpa lagi di acara kita di Adventist Online Ministry. Oke, dengan saya Vina dan saat ini saya ingin tanya, siapa yang sedang menunggu acara hari ini? Pasti kalian sedang nunggu dong, ya. Karena hari ini saya senang banget, walaupun kita di rumah, tetap ya kita jaga kesehatan dan tetap kreatif. Nah, kali ini saya bahagia karena saya tidak sendirian. Di sini ada salah satu narasumber yang merupakan kebanggaan saya juga nih. Dia ini orang yang expert banget di bidang pelayanan juga, sudah ahli, deket sama anak-anak muda, eksis di media sosial, tampan, tapi divelbel. Nah, kita akan ada Q&A dengan narasumber kita ini. Siapa? Ada yang tahu? Penasaran? Ya, dia adalah Pendeta Joseph Ringo-Ringo. Pastor. Halo, selamat sore. Selamat sore. Senang banget ya Pastor bisa ketemu ya. Walaupun kita ketemunya by virtual ya. Oke. Gimana? Bisa menyapa semua yang ada di balik layar kami ini. Semuanya. Iya, tuh. Sudah dengar kan suara dari Pastor. Jadi kira-kira apa pertanyaannya? Kebetulan tim kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang ada. Jadi so stay tune, jangan lupa like, comment, and subscribe di Adventist Online Ministry channel. Oke, don't forget to subscribe. Oke, Pak Pendeta, kita langsung mulai aja ya Pak Pendeta. Baik. Iya. Sekarang kan ini lagi COVID gitu ya Pak Pendeta. Iya. Iya. Apa sih yang biasa Pak Pendeta lakukan selama di rumah ini? Ada perbedaan ya? Baik. Saya dengan adanya COVID-19 ini ada terinspirasi bagaimana menggunakan media sosial ini menjangkau banyak orang. Satu kali saya ditawarkan mengenai Zoom sebelum COVID ini menjadi sesuatu yang begitu besar beritanya. Lalu kemudian saya nggak ngerti bagaimana cara menggunakan Zoom. Tetapi sesudah itu saya diajarkan. Dia di Amerika dan saya ada di Depok. Dan dia kirimkan kepada saya join link, klik saja dan kemudian kami tersambung. Itu belum terpikir oleh saya bagaimana. Tapi setelah ada pembatasan ini, ke gereja tidak boleh, kita juga tidak boleh membuat keramaian, pembatasan jarak atau social distancing. Akhirnya saya pikir apa yang harus saya lakukan. Ternyata Tuhan itu baik, dia berikan sedikit kita sentuhan. Oh ya, ada namanya Zoom. Lalu kemudian kita pelajari, dan sejak itu kita telah membuat 2 seminar yang berturut-turut, yaitu hari Kamis dan hari Sabtu. Kami sebagai host. Nah, sementara hari Sabtu saya sendiri yang menjadi narasumbernya, begitu. Oke. Baik deh. Itu menarik banget ya Pak Pen. Mungkin Pak Pen menjawabnya mungkin bisa lebih keras sedikit ya. Iya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Pastor. Dari pertanyaan yang terkumpul, ini kita agak bergeser sedikit ke pribadinya Pastor nih. Kan? Kalau kita lihat Pastor sudah sekitar lebih dari 30 tahun kan ya untuk pelayanan ya? Iya. Ya. Ini menarik nih. Tempat atau hambatan apa yang pernah Pastor terima yang sampai sekarang tuh nggak pernah dilupain? Yang paling saya tidak lupakan adalah pelayanan pertama saya waktu saya berada di daerah perkampungan namanya Barus. Dan itu merupakan satu kota yang tertua salah satu yang tertua di Indonesia, yang juga pertama kali dikunjungi oleh para misionaris Kristen yang masih bernama Nestorian. Nah, di sini kami memiliki satu tantangan karena kami harus tugas melayani 7 gereja. 7 gereja ini dalam radius sampai sekitar 70 km dari satu sisi ke sisi yang terjauh. Lalu kemudian kita melayaninya dengan kondisi perkampungan yang listrik sih sudah ada, tapi di jalanan-jalanan yang kita lewati kan tidak selalu ada listrik. Dan ada juga pelayanan yang malam, karena siang mereka ada di ladang, jadi kita harus layani mereka yang mau belajar itu malam. Nah, pengalaman yang paling seru adalah satu kali saya mempunyai sepeda motor yang
boleh dibilang belum baru, ya sudah lama lah, produk tahun 70-an ke 80 kali ya, menjelang begitu. Nah, saya berangkat sekitar jam 7 malam, itu sudah pekat, ya, gelap karena di kampung. Dan itu melewati sebuah hutan. Tiba-tiba ini motor mati, saudara. Apa Ya. yang saya rasakan adalah gentar, hitam semua kan, lampu motor tiba-tiba sudah mati, tentu hitam semua. Kan kita harus menunggu beberapa detik itu supaya mata menyesuaikan. Dalam pikiran saya bukan takut hantu, tapi saya takut ada binatang yang tidak saya lihat udah mendekati saya. Jadi saya berdoa, Tuhan, tolonglah bantu saya menghidupkan. Oke. Saya engkol atau istilahnya saya hidupkan. Dan kemudian katakan yang keberapa saya nggak ingat lagi, motor ini hidup. Dan kemudian saya perjalanan. Tetapi uniknya adalah ketika saya mau berangkat besoknya, saya nggak ada rasa gentar misalnya, aduh udah ada pengalaman buruk, jangan lagi. Enggak, saya tetap enjoy aja. Karena yang saya senang untuk mengajar, berbicara, dan menyampaikan firman Tuhan. Bapak itu juga saya tidak lupakan, yaitu Pak Padang. Sempat juga berteleponan kembali belakangan ini dengan beliau, dan dia sehat-sehat. Oke. Tadi ada sedikit menarik dari penjelasan Pak Pendeta. Ya. Kan kalau kita lihat tadi ada kata mengajar. Nah, dulu background dari Pak Pendeta itu kan sempat mengajar juga kan ya di sekolah ya? Ya. Ada mengajar. Ada ya, mengajar kan? Saya mengajar di SD, kemudian begitu lalu kemudian saya sempat berhenti dan akhirnya saya untuk 4 tahun lamanya dari tahun 94 sampai 98 di Tanjung Priuk, Anggrek di sekolah kita. Oh, iya. Itu ada perbedaan nggak pada saat jadi seorang guru dan pada saat menjadi seorang pendeta? Perbedaannya adalah bahwa kalau seorang guru kan fokus di mengajar dan mempelajari pelajaran yang harus diajarkan dan kemudian mengkoreksi. Kalau di pendeta lebih kepada touching kepada masyarakat. Kan ada dua sebenarnya kependetaan itu. Satu jangkauan keluar, satu jangkauan keluar. Nah, saya katakan untuk touching to inside or touching kepada. Nah, ketika touching kepada dalam ini, pekerjaan kita itu terbagi dua lagi. Satu menasihati, memotivasi, mendorong, dan satu lagi menegur. Menasihati dan menegur memang kelihatannya tipis ya. Tapi kalau menegur ada sesuatu yang kurang pas, lalu kita harus betulin. Menasihati kan tidak ada salah, tidak ada apa-apa, tapi kita berusaha terus untuk memberikan satu semangat, mungkin memberikan satu dan kemudian itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa lepas dari kita. Walaupun sebenarnya ya ada juga sih. Nah, ini dari pembicaraan kita kayak gini, ada lagi nih terbesit dari, kan kalau saya pernah lihat ya, Pastor ini kan rajin banget nih buat seminar gitu kan. Ada di beberapa kota, ada di Batam, apa segala macam. Tapi yang bikin saya menarik itu, ternyata dari sekian banyak seminarnya, ada judulnya yang notabene itu sama. Itu kalau nggak salah, saya di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, bener kan? Nah, apa maksud dari esensi judulnya itu? Nah, jadi sebenarnya penekanan kenapa sampai 2 kali judul itu sama, itu tema utamanya dan subtemanya baru kita masuk kepada ya apa yang disebut dengan gerakan dari luar atau dari dalam diri gereja itu sendiri yang mencoba merusak gereja itu. Nah, di atas batu karang ini itu adalah pernyataan Yesus bahwa jemaatnya akan didirikan karena kebetulan itu bagian pertama yang lebih terdengar. Sebenarnya ada kata-kata di bawahnya yang mengatakan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi itu adalah sebuah gambaran tentang satu fondasi yang takkan pernah bisa dirusak oleh apapun. Itu maksudnya kan. Jadi itu sudah cukup saya kira untuk menekankan bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Nah, pada saat itu sebenarnya ada satu hal yang saya sedang lakukan, bahwa gereja kita sedang disusupi oleh istilahnya sempalan, yang merasa dirinya benar, merasa dirinya memiliki kebenaran tambah, yang merasa dirinya memiliki terang baru, tanpa mencoba melihat secara komprehensif kepada dasar daripada
keimanan dan kebenaran kita. Nah itu makanya itu 2 kali saya berikan, karena itu bersambung. Karena sifatnya adalah mencoba menjelaskan lebih tuntas. Yang pertama, sadari dulu bahwa gereja ini bukan lagi gereja yang bisa diganti-ganti, bisa diobok-obok, bisa di-renew. Sadarilah juga bahwa gereja ini bukan milik kelompok orang-orang yang duduk menjadi pejabat-pejabat gereja di dalamnya. Ya kan? Kemudian sadari lagi bahwa gereja ini pemiliknya adalah pencipta alam semesta. Yang kemudian mempercayakan ini kepada umat-umatnya. Dan kemudian mereka diberi hikmat untuk menata hierarki dan dengan baik agar pekerjaan penginjilan ini bisa berjalan dengan baik. Iya. Sadari juga bahwa gereja ini walaupun berada pada kondisi stagnan, mungkin akan masuk kepada kerohanian yang agak sedikit dingin, dan pada saat itulah bisa masuk apa yang disebut dengan penyusupan-penyusupan yang mengaku dirinya pemilik ajaran benar. Pengajar-pengajar yang menganggap dirinya mendapat ilham dari Tuhan, lalu kemudian membawa warna baru. Nah itulah yang dimaksud di atas batu karang ini. Aku akan berikan jemaat. Terima kasih. Ya, semakin banyak pertanyaan yang menarik ya. Nah, kalau untuk dari segi jumlah baptisan sendiri, Pak Pen, mana yang paling menarik dan ada nggak yang paling tertantang besar gitu untuk menarik baptisan itu sendiri? Baik. Dalam hal baptisan, saya memang tidak termasuk orang yang memiliki baptisan banyak-banyak. Oke. Tetapi saya menggumuli setiap orang. Yang saya lakukan adalah orang itu harus mengerti dulu. Nah, sampai anak saya sendiri pun saya baptis bukan karena usia. Ada udah layak lah, dia minta dibaptis. Lalu kemudian saya langsung kasih, enggak. Saya kan harus ajari dulu. Paling sedikitnya dia mengerti mengapa nama ini Gereja Mahasiat Penerus ke-7. Yang kedua, mengapa kita harus mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi, pada waktu saya berada di daerah Sumatera, karena saya dari Sumatera ke Jakarta, saya malah justru mencoba menyadarkan seseorang yang minta dibaptis pada hari Jumat panggilan itu, dia berdiri, lalu kemudian kenapa dari hari sebelumnya dia nggak berdiri, nggak pernah muncul, kenapa tiba-tiba? Lalu saya lihat ada seseorang yang membawa dia, yang justru bukan umat Tuhan, artinya masuk ini adalah dia sempalan yang berusaha untuk menggerogoti jiwa-jiwa, lalu kemudian dibaptiskan, sesudah itu ditarik ke mereka kan gitu. Nah hari Sabat paginya saya datang, saya bertemu dengan dia, saya kata, Ibu sudah kenal dengan kebenaran Advent? Dia katakan belum. Baiklah. Apakah Ibu rindu belajar? Iya. Tapi saya boleh tanya, Ibu tinggal di rumah siapa? Saya tinggal di rumah si Sianu, nggak perlu sebut namanya. Lalu yang dia sebut nama ini kan Davidian. Lalu saya katakan, Ibu tahu Davidian itu? Saya masih belajar. Nah sekarang kalau Ibu misalnya sudah dibaptis, ke siapa Ibu pergi? Ke Davidian atau kepada gereja kita? Lalu dia katakan, nanti akan saya pelajari. Nah itu bukan sikap yang baik. Sikap yang baik adalah siapa yang membaptis engkau, disitulah engkau harus menyatakan ketundukanmu. Nanti kalau kau dibaptis lalu pergi ke sana, itu kan namanya tidak benar. Nah oleh karena itu pelajarilah dulu Ibu. Kalau memang Ibu mau belajar Davidian, pergilah dulu ke sana. Sesudah engkau matang, datanglah kepada saya lagi, nggak apa-apa. Karena saya akan membuka pintu untuk mengajari kamu. Oke. Dalam hal baptisan, memang saya bukanlah orang yang memiliki suatu kelebihan dibanding teman-teman. Tapi saya percaya baptisan itu kan adalah buah daripada pengajaran. Karena itu buah daripada pengajaran, maka seyogianya lah pengajaran itu dulu yang diutamakan. Kemudian biarlah ajaran itu yang memanggil dia. Saya percaya seperti begini. Kalau mungkin kita coba buka Alkitab kita, dalam Roma 1 ayat 16. Ada perkataan begini. Bahwa firman Allah itulah yang memanggil kita untuk atau yang menarik kita. Mungkin ada baiknya saya baca aja ya, supaya dengan demikian tidak meraba-raba kepada saudara-saudara yang mendengarkan. Dia katakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Injil yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Jadi ketika Injil itu disampaikan, orang akan dengar, orang akan diyakinkan,
disadarkan akan kebutuhannya, disadarkan akan posisinya, dan kemudian dia akan menarik orang itu untuk datang kepada Anda dan mendorong orang itu untuk mengambil keputusan. Nah, itu yang selalu saya lakukan itu, makanya dalam hal baptisan saya belum pernah memiliki baptisan di atas 10 sekali baptis, ya. Kalau 6 sekali baptis sudah pernah. Tapi untuk sekali baptis 10 belum ada. Tetapi berulang kembali atau mungkin dalam tahun itu ada beberapa gelombang, itu saya kira di mana-mana pernah ada bagi seorang pendeta, apalagi ukuran pelayanannya sudah mencapai 20 tahun, ya. Nah, jadi baptisan itu bagi saya sedikit mau ingin menyampaikan kepada semua yang mendengar bahwa biarkanlah berjalan dengan alami. Biarkanlah firman Tuhan itu berbicara, lalu hatinya terdesak dan ingin. Itu juga yang saya gunakan dengan media sosial. Jadi saya membagi firman Tuhan, suatu saat kelak mungkin dia akan terdorong untuk mencari, nanti kita arahkan kemana dia harus pergi, di daerah mana dia tinggal, siapa yang bisa kita suruh untuk mendekati dia. Satu kali ada hal yang sama, bahwa di Kupang ada seorang polisi. Nama bapak ini Doni Talo. Mungkin bapak itu tidak tersinggung kalau saya sebutkan. Tetapi walaupun sampai sekarang belum dibaptis, tapi saya katakan kepadanya, cobalah bergabung dengan teman-teman kita, dan saya perkenalkan dia kepada seorang pendeta kita, pendeta Desmond Silitonga. Dan hasilnya mereka sudah kontak, dan walaupun mungkin belum bisa untuk ke gereja karena dia kan seorang polisi yang selalu ada schedule-nya, dia tetap selalu menyampaikan kalau bersapaan, selamat Sabat kalau hari Sabat. Jadi luar biasa bukan? Artinya apa? Efek daripada pekerjaan Injil itu sudah dia rasakan. Dan dia ingat bahwa kalau hari Sabat dia akan menyampaikan selamat Sabat. Nah, itu satu hal yang luar biasa. Iya. Ini semakin menarik, ya. Jadi dengan kata lain berarti Pak Pendeta itu lebih mementingkan bahwa setelah baptisannya, bukan daripada jumlahnya, ya, lebih ke kualitasnya. Bagus Pak Pendeta. Nah, tadi ada disinggung sedikit mengenai media sosial. Ya. Saya juga ngelihat ini pastor ini kan termasuk orang yang eksis dalam media sosial. Ya. Pernah nggak sih takut atau pernah nggak ketemu sama yang kalau kita sekarang udah tahu itu banyak hal yang kayak rasisme atau kayak bullying atau yang segala macam, pernah nggak? Sampai sejauh ini belum. Semuanya masih positif. Hanya satu kali pada waktu saya sedang menyampaikan sebuah seminar wahyu, dan itu berkaitan dengan satu kelompok yang memang tidak harus disebutkan namanya. Saya sempat sedikit agak gentar oleh karena istri saya bilang begini, nih lihat nih, sudah banyak yang masuk ini, komen-komen sama kamu. Dan dia bacakan. Lalu kemudian, aduh, belum apa-apa, belum selesai beberapa menit kok sudah langsung begitu. Saya coba tanya, coba cek dulu, itu sama saya atau di mana, saya bilang. Lalu dia cek benar-benar, ternyata adalah tempat yang lain, bukan atas nama Facebook yang saya gunakan untuk membroadcast saya punya seminar, bukan. Lalu kemudian waktu itu, terima kasih. Tapi saya sudah memiliki komitmen begini, apapun itu, kalau itu kebenaran dan itu harus membawa risiko, saya harus belajar untuk mengatakan, ya Tuhan, kalau memang itu harus terjadi, tidak apa-apa. Yang penting, saya sudah mempunyai sebuah, tanggung jawab yang harus saya pegang itu, saya sudah jalankan. Kita kan nggak boleh juga mencari penganiayaan. Tapi kalau memang harus datang, asal dalam kebenaran. Jadi saya selalu berpikir, kalau kebenaran, nyatakan. Dan kemudian ada juga pengalaman saya dalam media sosial. Satu kali, saya pernah mencoba memberikan satu pelajaran, mengundang orang dalam satu grup. Saya masukin nama-nama mereka semua satu persatu, karena saya ini rajin bergabung dalam grup-grup Kristen, yang mereka tidak tahu itu siapa saya. Mereka tidak tahu kalau saya pendeta. Dan saya selalu mengatakan Joseph Ringo gitu saja. Tidak ada label pendeta. Saya nggak menggunakan diri saya karena pendeta. Jadi mereka ada invite saya ke grup ini, oke saja. Invite saya ke grup ini, oke saja. Sampai kadang-kadang saya sudah full. Hampir 30 grup. Ada yang dari Malaysia, ada dari berbagai tempat. Saya oke-okein aja. Ada dari GPDI, bayangkan GPDI. Ada kemudian dari kelompok pendeta Erastus Sardono. Saya masukkan di House of Truth, di grup mereka. Saya katakan dalam hati, puji Tuhan. Dan itu saya simpan.
Nah, satu kali saya pikir gini, saya buat dulu. Ada juga memang etika secara sadar, kita ada etika. Etikanya apa? Nggak boleh dong memasukkan orang dalam grup kalau dia tidak sedia. Nah, satu kali entah kenapa itu saya coba gitu. Saya sudah tahu sebenarnya nggak boleh. Tiba-tiba sopan. Kenapa saya diundang ke sini belum saya diminta izin gitu. Waduh, mulai saat itu baru saya sadar. Benar juga. Kata hatiku sebenarnya sudah nggak boleh, tapi saya coba-coba. Karena setiap orang yang saya berikan pelajaran secara japri, tidak ada yang nolak. Paling-paling didiamin. Atau paling-paling diblok. Kan kita tahu kalau kita diblok. Tapi yang namanya mencoba memberikan kata-kata belum ada gitu. Ternyata setelah di grup itu, akhirnya saya katakan, saya sampaikan, saya pikir Anda adalah seorang yang rindu untuk kebenaran, jadi saya beranikan diri untuk mengundang Anda walaupun tidak permisi. Tapi kalau itu membuat Anda merasa tidak enak, mohon maafkan saya. Saya Joseph Ringorio. Akhirnya ya baik-baik saja, tidak ada sih yang sampai membuli seperti yang terjadi, belum pernah. Iya. Ya. Terus ada nih tadi dari cerita pemerintah itu ada yang menarik gitu, bahwa punya banyak banget grup tanpa ada label di depannya. Nah, ingin tahu sih motivasi, dulu pernah kepikiran nggak sih saya bakalan jadi seorang pendeta gitu? Atau udah cita-cita atau apa? Apa motivasinya itu? Kalau saya dulu, saya ingat saya waktu SD kelas 3 itu ada pertanyaan di buku, apa cita-citamu? Saya buat supir. Apa itu ya? Saya nggak ngerti supir karena waktu itu ada foto mobil bagus, truk yang bagus. Ya saya bikin aja supir. Nah setelah saya bergerak SMA, saya tertarik dalam dunia elektronik. Oke. Teknisi elektro. Tapi saya ternyata orangnya kurang rajin belajar. Gagal di 2 kali PTN namanya dulu. Ya, UMPTN dulu namanya, dirubah lagi SNPTN. Dan setelah gagal, saya tidak ada pikiran sebenarnya untuk pendeta. Tapi dari sejak kelas 6 SD, bahkan kelas 5, saya sudah terbiasa buka Alkitab karena saya sekolah di sekolah Advent. Cara PA di sekolah Advent itu memotivasi saya bisa buka Alkitab ini dengan hanya begini, saya duga pasti buku saya. Dan bisa saya lihat. Itulah karena saya sudah hafal. Ini belum dulu pakai jilid seperti ini, belum menggunakan indeks. Dulu kan polos. Jadi ada acara namanya buka Alkitab, itu yang memotivasi saya. Jadi saya bisa, ketebalannya itu hampir bisa saya ukur. Nah kemudian satu kali mama pergi ke Jakarta, pulang dari Jakarta, ada satu pertanyaan. Rambut saya sudah gondrong, sudah agak panjang. Ada satu pertanyaan dia bilang, kau mau kuliah? Iya, saya mau kuliah. Ayo ke Siantar besok. Siap, saya bilang. Tapi belum tahu itu jurusan apa? Saya sudah siap untuk pendeta. Memang sudah ada kepingin untuk pendeta. Dari mana uang mama saya ini untuk sekolahkan saya ya? Soalnya mama ini hanya penjual buku, tidak pernah kredensi. Hanya sementara. Lalu kemudian dia bilang, ayo kalau kamu kuliah ikut saya besok ke Siantar. Lalu dalam hati saya, ya nggak apa-apa deh. Saya kepingin gitu kan. Nah, sorenya langsung saya potong rambut. Besok saya sudah gaya rambut baru ke sekolah. Dan kemudian sampai di sana, kita lihatlah kampus Siantar. Belum pernah ke kampus Siantar kan? Orang rindu dengan kampus Esela Martoba itu. Kalau saya hanya rindu tapi tidak pernah jadi. Mulai dari SD masuk Esela Martoba. Karena ada yang SMP sudah di sana. Jadi sesudah mau mahasiswa baru mama tawarkan, saya katakan oke, saya siap. Nah, disitulah saya terbentuk dan kemudian memang saya senang. Ada satu hal yang saya sampaikan, sebelum saya masuk pendetaan, mama saya sering lihat saya baca buku namanya Kemenangan Akhir. Kemenangan Akhir baru keluar dalam bentuk kertas koran. Baru terjemahkan dari The Great Controversy, dan itu penerjemahnya adalah Pendeta B. Sumarna, mantan ketua UNI kita. Jadi saya senang membaca itu. Saya senang membaca Alkitab juga dilihat oleh mama saya. Mungkin itulah alasannya menawarkan saya. Dan kemudian akhirnya saya katakan, oke, saya siap. Luar biasa. Akhirnya bisa tamat ya waktu itu. Mandek oleh karena ya mama saya memang tidak ada uang. Selalu banyak utang, selalu banyak tunggakan ya kan. Akhirnya
tahun ketiga saya harusnya ke UNAI, nggak bisa ke UNAI. Oh, berarti banyak juga ya masalahnya waktu jadi mahasiswa itu ya? 10 tahun. Saya 10 Wow. tahun jadi mahasiswa. Artinya gini, 10 tahun baru selesai saya punya pendidikan. Oh. Kalau 4 tahun saya ngajar gitu loh. Di sela Iya, 10 iya. tahun saya ngajar. Ya Gitu. karena Pak Pendeta baru aja selesai dari S2-nya kan kalau nggak salah ya? Belakangan ini, itu pun juga pergumulan. Saya dulu Oh, di Sumatera saya sudah minta sama istri, saya mau ngambil S2 ya. Dia bilang nggak perlu katanya. Loh kenapa? Nggak usah S2 juga udah bagus kok. Katanya, kamu kembangkan aja. Tapi saya kepingin kan. Nah tapi ya yang memegang kunci keuangan kan yang tahu hitungan kan dia. iya, iya biasa begitu. Ya, terima aja. Tetapi puji Tuhan setelah saya di Jakarta ini dari kantor katakan kau mau kuliah, oh kalau dikasih kesempatan saya mau, saya bilang. Akhirnya saya itulah yang terakhir ini tahun 2019 ya selesai pendidikan S2. Gitu. Itu ceritanya. Luar biasa ya. Ini banyak banget yang menarik. Nah, kita kembali lagi nih ke pelayanan yang sudah dilakukan. Ini kan sekarang zaman tuh udah berubah banget ya Pak Pen ya. Iya. Jadi ya mewakili anak muda lah. Kan sekarang zaman tuh udah serba gampang banget, udah serba mudah, teknologi udah gampang, apalagi sekarang anak-anak SD aja udah jago banget. Iya. Istilahnya internet apa segala macam. Nah, kalau untuk kita sendiri, kadang something uh, kita tuh kadang suka banget nih sama lagu barat atau suka banget sama sampai bener-bener kita tuh suka banget tapi kita melupakan firman Tuhan. Nah, ada nggak tipsnya buat zaman-zaman yang seperti ini memudahkan untuk kita ayo back to nature, back to God lagi gitu. Di zaman globalisasi yang mudah ini. Secara pribadi saya nggak terlalu suka dengan lagu-lagu dunia. Oke. Okay. Memang orangnya nggak gandrung. Pada waktu pernah membaca Bonbon Permen Karet Michael Jackson dibuang lalu kemudian diperebutkan oleh anak-anak perempuan itu di koran, saya merasa aduh betapa kita ini seperti tidak bernilai. Nah itu begitu, emang dia siapa gitu. Dan itu makanya saya juga bukan orang yang suka berfoto-foto. Makanya mana-mana hampir foto saya tidak ada. Ada orang eksis dengan foto ini. Kalaupun ada tamu datang dari GC, saya nggak langsung kepingin untuk berfoto dengan dia. Saya nikmatin aja jalan hidup saya. Yang penting saya bisa melayani. Fokus saya adalah mencoba memastikan dalam pikiran saya ini bisa saya membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Makanya dalam gereja kadang-kadang saya juga ada berseberangan dengan pimpinan oleh karena ada sesuatu yang sebenarnya tidak ada dasarnya tapi dijalankan. Itu saya kepingin itu kan kita jalankan sesuatu yang tidak ada dasar hanya oleh karena kebiasaan-kebiasaan. Tapi kan tidak bisa langsung segampang itu merubah itu. Pimpinan satu punya pengaruh, punya pengikut. Jadi ya kita harus hanya sampaikan kalau dia memang mau, monggo. Kalau nggak mau, ya kita berdoa saja kepada Tuhan, ya kan? Nah itu jadi kalau resep-resep untuk lagu-lagu dunia hampir saya tidak punya. Karena saya kagum sedikit. Tapi kalau anak tuh masih di bawah di bawah 17 tahun kalau nggak salah ya. Iya, satu sudah berusia 20 tahun. Yang Iya. Nah, ya. zamannya mereka itu kan beda banget ya kalau untuk menginjili zaman mereka sama zaman yang dulu Pak Pen. Nah, itu gimana cara mengatur mereka gitu biasanya Pak Pen? Nah, yang penting setiap sore ibadah harus wajib ikut. Tiap pagi kadang-kadang terpaksa harus saya pukul itu kaki. Bangun karena mereka samaan itu. Ya, renungan pagi. Karena kalau saya biarkan akhirnya ya mereka nikmatin begitu, tidak ada kegiatan. Jadi saya bangunin dengan paksa, ayo bangun gitu. Nah, mengenai mereka menggunakan lagu-lagu, saya mulai melihat gini. Saya lihat teman-teman saya yang keranjingan lagu-lagu rock tahun 90-an itu, sesudah dewasa, mereka bisa menjadi seperti tidak kegandrungan lagi gitu loh. Berarti saya menilai mungkin ada masanya, Yang penting terkoneksi terus dalam ikatan dengan Tuhan. Sesudah mungkin nanti dia masuk kepada masa yang lebih dewasa lagi, dan kemudian tetap berada dalam lingkaran
gereja, pasti dia ada perubahan. Karena mungkin itu adalah merupakan bagian daripada tren zaman, kan begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Dan tadi saya ada sempat menarik nih dari cerita pengalaman hidupnya Pak Pendeta, ya, yang sampai sekolah sampai 10 tahun, yang sempat masuk elektro gagal. Apa yang memotivasi dari, jadi istilahnya ngambil pendeta ini mulai dari nol banget. Apa yang memotivasi dari Pak Pendeta itu sendiri? Mungkin bisa kasih tips juga buat kita ini semua. Baik, saya sebenarnya boleh temukan lagi adalah keteguhan hati, ya, keteguhan hati. Jadi ketika saya membaca buku Kemenangan Akhir, buku tulisan permulaan, jadi ceritanya begini, mama saya itu kan penjual buku. Jadi di rumah itu ada banyak buku-buku rohani. Nah, saya baca, lalu kemudian saya juga pengagum khotbah. Pengagum khotbah. Jadi khotbah-khotbah akhir zaman, saya senang itu. Ya. Misalnya ada satu pendeta BM Sihombing di Siantar, dia sudah almarhum. Tapi kalau dia bercerita mengenai pintu kasih ditutup, kuping saya itu jeli itu. Nah, ketika itu saya dengar, lalu kemudian saya coba pastikan apakah itu benar atau tidak gitu. Nah, contoh, mungkin Pina pernah mendengarkan bahwa Yesus akan datang di langit dan terlihat dengan segumpal awan. Setengah mati saya cari di Alkitab, tidak ada. Lalu saya bilang, kenapa mereka khotbah begitu? Ya kan? Nah, itu baru ketemu di buku tulisan-tulisan permulaan. Ya. Rupanya ini, berarti ini harus dibaca. Nah, itu yang mendorong saya baca. Lalu kemudian, nah, satu kali, saya kan sempat mau terakhir tamat ini, di S1, saya kekurangan dana, bahkan sampai 4 juta saya harus bayar, baru bisa wisuda, baru bisa final, ujian final. Lalu saya bilang, sampai istri bilang begini, yuk berdoa dong katanya. Lah, ini calon pendeta nggak berdoa bagaimana? Saya bilang gitu, udah mati kan? Tapi ya biasalah istri seperti istri Ayub juga kan begitu. Jadi nggak apa-apa. Lalu saya katakan dalam hati, saya kan berdoa. Dia tidur tengah malam, saya terbangun dan berdoa. Itu kan kebiasaan saya. Lalu kemudian saya pergi ke satu tempat, bertemu dengan seseorang. Dan mungkin saya sebutkan namanya, semoga beliau mendengarkan. Dia adalah orang yang baik. Bapak Pit Saragi. Semua orang kenal Bapak Pit Saragi. Dia orang yang baik. Dia orang yang diberkati Tuhan. Bukan hanya untuk Advent, untuk kalangan luar juga. Dia adalah orang yang diberkati untuk semua orang. Lalu kemudian waktu itu saya butuh sekali orang yang support saya. Pergi ke rumahnya, walaupun pernah mendapat damprat juga dari dia. Dampratnya bukan main-main lagi. Sampai dia bilang, di mana otakmu begitu kan? Lah, saya ini udah merit student saya di situ. Saya sudah bapak lah terkategorikan kan. Tapi dalam hati saya begini, Tuhan, kalau Engkau izinkan hati dan pikiran saya memikir-mikirkan kata-kata itu, saya nggak tahu jadi apa saya. Tapi biarlah Tuhan kata-kata itu berlalu begitu saja. Saya ingin bertemu dengan dia hari Sabat ini. Dan kemudian hari Jumat saya berangkat dari kampus, pergi ke Medan. Kebetulan dia menjadi kepala perpajakan di Medan waktu itu. Dan saya bertemu dengan dia. Lalu dia bilang begini, Ringo katanya, apalah yang kau ambil jadi pendeta? Kamu kan hanya gajinya sedikit. Lalu kalau kau ditempatkan di Jakarta, syukur alhamdulillah. Kalau kau ditempatkan di kampung-kampung, apa yang kau dapat? Katanya. Ya. Jadi gini aja, kalau you mau, nggak apa-apa, you sudah merit, nggak apa-apa. Saya akan biayai kamu dari semester pertama sampai semester terakhir, ambil jurusan ekonomi. Ini saya saksikan kemana-mana. Saya nggak bohong, karena itu berkat Tuhan bagi dia. Bagi saya juga jadi katakan, saya manggil dia bapak oleh karena istri saya Boru Malau. Dan istrinya yang pertama adalah Boru Damanik. Sama dengan istri saya. Saya katakan begini, Bapak, saya bilang, saya sudah memiliki keputusan dalam hati bahwa pelayanan ini harus saya ikuti. Saya mengambil pelayanan ini bukan karena begitu melayani langsung kerja. Waktu itu sudah mulai TSPM. Saya tidak pernah pikirkan itu lagi. Yang saya pikirkan adalah saya ingin punya misi untuk gereja. Untuk mencoba menyampaikan kebenaran itu kebenaran. Kata dia. Banyak tuh pendeta-pendeta yang kemudian sesudah jadi pendeta, lupa itu semua. Tidak berani mengatakan iya, apalagi kalau berbicara di gereja. Apalagi dengan orang yang punya pengaruh. Dia
nggak bakal berani ngomong, kata dia. Jadi saya diam, karena saya yakin itu benar dan saya kan sudah rasakan. Saya katakan begini, Bapak, saya bilang, saya bukan untuk mengatakan tidak kepada, tetapi berdoalah, semoga saya bisa tidak seperti itu. Hanya itu aja saya bilang. Dan kemudian setelah itu dia bantu saya selesai, dan saya katakan dalam hati, Tuhan, apa yang sampaikan kepada Bapak Saragi ini, nah itu yang membuat saya tetap. Jadi saya memilih kependetaan ini, memang sudah ada jurusan kian sebelumnya, memang saya senang di teknik elektro, bahkan anak saya nomor 3 saya katakan, kaulah menggantikan Bapak di teknik elektro, kau kan. Tapi kuliah dia seperti belum ada hati ya, yang sekarang sudah SMA di Purwodadi dia. Tetapi setelah saya mengenal apalah, saya setelah membaca firman Tuhan itulah. Jadi itu makanya firman Tuhan itu sanggup mengubah. Jadi kan 2 Timotius 3:16. Salah satu yang dari 4 tujuan, 4 alasan mengapa kita diberikan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Nah itu yang saya rasa. Jadi saya terdidik untuk suatu hal yang baik dan benar. Dan begitu ya. Seru banget. Nah, ini ada satu request terakhir nih. Boleh dong kasih istilahnya pesan-pesan terakhir dong untuk para sahabat ministry nih. Baik. Biar mereka tetap bisa eksis walaupun beda generasi, sudah beda teknologi juga. Terima kasih. Untuk saudara-saudara yang dikasih Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang Anda lakukan, saya mau katakan Allah di segala zaman mempunyai teknik masing-masing untuk memberdayakan kita. Kebetulan pergeseran antara zaman yang disebut zaman baru kepada zaman modern, bahkan dari modern ke zaman canggih, mungkin saya termasuk di antaranya. Tetapi ingat, pelayanan kepada Tuhan seringkali harus kita evaluasi kembali. Saya suka melihat apakah yang saya buat ini sudah bagus, apakah yang sudah saya buat ini kurang baik. Saya justru mendapat perlawanan dari istri masalah menggunakan ini. Karena memang habis waktu saya loh. Harus saya akui berapa banyak chat yang harus saya jawab, berapa banyak grup yang harus saya masukin pelajaran. Tetapi saya harus mengatakan adalah satu. Kalau kita berkomitmen kepada Tuhan, jangan tanya apa yang kita mau bisa buat. Yang pasti buka hati dulu. Ingin tua, baru tanya Tuhan, Tuhan, jalan mana yang harus ditempuh? Mungkin saja jadi pendeta, mungkin saja jadi ministry. Ada banyak pendeta-pendeta yang tamat dari UNAI, tidak jadi pendeta, tapi membuka ministry. Ada orang yang melayani sebagai pembicara dalam bidang tertentu dan kemudian menggali bahkan sampai ke Eropa berbagai sejarah, lalu kemudian setelah mendapatkannya, lalu kemudian mengungkapkannya dan kemudian menghasilkan bagaimana pendekatan penginjilan kepada kaum mayoritas dan kemudian kita mendapat manfaat. Jadi tinggal kita melihat di mana Tuhan tuntun kita. Saya bersama dengan Saudara Alomoan Nenggolan senang dengan digital ministry. Kita ingin membangun sebuah pelayanan yang berbasis media sosial. Bagaimana lewat media sosial ini orang terjangkau. Dan ini tidak ada batasan umur. Anak SMA pun kalau hatinya mau pasti bisa. Tergantung sekarang begini. Apakah sudah yakin kita kepada Allah yang kita sembah itu? Apakah kita masih ragu? Kalau hati kita sudah yakin, Tuhan akan buka jalan. Dan kemudian dengan gampang semua mengalir hal-hal yang akan membuat kita masuk. Termasuk seperti sekarang ini, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, seperti saya sekarang. Saya harus mengirim dokumen 3,2 megabyte per sekali kirim. Yang saya kirim kepada sekitar 200 orang. 200 kali 3 berarti sudah 600 megabyte, hampir 1 giga. Namun Tuhan menunjukkan sekarang, nggak perlu lagi mengirim dokumen. Simpan di drive, lalu kemudian share linknya. Jadi saya hanya kirim teks. Tadinya HP saya lemot, sekarang tidak lemot. Artinya Tuhan akan bantu. Tuhan akan tunjukkan berbagai pengetahuan dari berbagai share dengan teman. Jadi kepada generasi-generasi muda, ministry-ministry muda, saya sangat senang dengan pelayanan-pelayanan yang Anda lakukan. Mari kembangkan kembali, mari kita saling berbagi. Yang saya mungkin hanya dari media sosial dan Zoom. Dan itu makanya sebenarnya ada satu permintaan orang muda, tolong dong Pak Pendeta dibikin
suatu seminar untuk orang muda Daniel dan Wahyu. Ini saya sedang punya materi agar bisa berkesinambungan sampai selesai. Karena ternyata satu pasal buku Daniel belum tentu bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Wahyu pasal 13 sudah 5 kali pertemuan belum selesai. Masih Wahyu 13. Kalau kita coba uraikan dengan luas dan kita coba gali berbagai fakta-fakta pendukung yang bisa kita lihat dari aplikasi nubuatan-nubuatan itu. Jadi itu makanya Tuhan akan buka jalan. Saya mendapatkannya banyak dari internet, tapi pintar-pintar memilih. Gitu ya. Pintar-pintar memilih sumber, tidak sembarangan. Kita lihat orang yang memang memiliki integritas yang baik. Yang penting dia dua, Alkitab dan Roh Nubuat. Semoga sukses buat Anda semua. Saya percaya Tuhan akan menggunakan kita semua, asal kita benar-benar mau melakukannya untuk Tuhan. Ya, tuh. Jadi menarik banget ya, teguhkan hati. Tapi juga pengalaman hidup. Nah, oke, Pak Pendeta, kayaknya waktu kita juga udah nggak kerasa ya, cepet banget. Jadi kita harus mengakhiri acara kita ini, dan semoga Tuhan selalu memberkati Pak Pendeta dan keluarga dimanapun. Dan semua yang pertanyaan itu, semoga yang bertanya bisa menjawab ya, bisa kejawab maksudnya. Oke, sampai di sini semoga ini menguatkan kita semua, dan juga sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan buat pendeta yang di luar sana, tunggu invitation dari tim kami. Jadi nggak boleh ada penolakan, nggak boleh ada penolakan ya. Akhir kata, tebarkan kasih, bagikan iman, tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati.